تريد أولادك يحشرون مع هؤلاء؟ Apakah kita ingin anak-anak kita berkumpul dengan orang-orang yang dimurkai Allah nanti di yaumil qiyamah? إذا حشر الأولاد مع هؤلاء أنت أيضا ستحشر معهم. Kalau sampai anak-anak dikumpulkan dengan orang-orang yang durjana tersebut di yaumil qiyamah, ketahuilah orang tua mereka pun akan diseret di tempat yang sama. ثم سأله رسول الله ما اسمك؟ Lantas Nabi Muhammad bertanya pada orang itu, siapa namamu? قال اسمي زيد الخيل. Nama saya adalah Zaidul Khail. Khail itu kuda. قال له النبي بل أنت زيد الخير. Nabi Muhammad mengganti langsung namanya, kata Rasulullah, namamu bukan Zaidul Khail tapi Zadul Khair. ومن يومها حول اسمه من زيد الخيل إلى زيد الخير. Dari mulai saat itu namanya dirubah oleh dirinya berkat Rasulullah dari Zadul Khail menjadi Zadul Khair. وهكذا كان رسول الله يتفاءل بالاسم الحسن. Karena kita melihat Nabi Muhammad selalu mengambil tafaul atas nama-nama yang baik. ويحب الاسم الحسن. Dan Nabi mencintai, menyukai nama-nama yang baik untuk manusia. ويغير الاسم الغير حسن. Bahkan Nabi Muhammad sering mengganti nama para sahabat yang kurang baik menjadi lebih baik. فإذا جاءه شخص Ketika datang misalkan satu orang ورأى أن اسمه غير طيب dan melihat bahwa namanya kurang baik, غيره رسول الله. Nabi langsung pasti mengganti nama tersebut menjadi yang lebih baik lagi. لأن بعضهم يسمون أنفسهم حرب. Karena sebagian dari mereka ada yang menamakan dirinya harb, perang, peperangan. يسمي نفسه شر. Menamakan dirinya syar, keburukan. ما يحب النبي هذه الأسماء. Nabi nggak suka dengan hal yang semacam ini. يغيرها. Maka Nabi akan berubah hal tersebut. لهذا ينبغي للأب أن يختار لابنه الاسم الحسن. Sehingga sepatutnya bagi seorang ayah untuk memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. والمصيبة أن اليوم نسمي أولادنا على أسماء مغنيين ومغنيات. Yang menjadi musibah besar di zaman sekarang, banyak orang menamakan anaknya sama dengan nama penyanyi, nama artis dan lain-lain. تحصل هذا اسمه على اسم كافر. Terkadang kita dapati satu orang muslim dia, tapi namanya sama dengan nama orang kafir. والبنت اسمها على اسم ممثلة وإلا فاسقة. Orang anak-anak perempuannya namanya sama dengan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. وإيش تنتظر من هؤلاء الأبناء؟ ما هي الصفات التي ستظهر فيهم؟ Orang yang dinamakan sedemikian, terus kita mau berharap sifat yang bagaimana yang akan ada pada diri anak-anak kita? تظهر فيهم صفات أصحاب الأسماء. Akhirnya akan tumbuh dari anak-anak tersebut sifat orang-orang yang sama namanya dengan orang tersebut, sifat penyelewengan terhadap Allah SWT. يقولون كل له من اسمه نصيب. Disebutkan bahwa setiap orang akan mengambil bagian keberkahan dari nama yang dia dilekatkan kepadanya. الآباء لابد أن يتنبهوا. Orang tua wajib memahami hal ini. يشوف أبنائهم متعلقين بمن. Lihat kepada siapa anak-anak kita punya ikatan. غفلة حلت بالناس. Manusia banyak yang lupa dari Allah di saat ini. أولاده دائما مع الممثلين والممثلات. Anak-anak mereka banyak yang berhubungan mencintai orang-orang yang tidak dicintai Allah. والابن والبنت في غرفتهم معلقين صور المغنية وإلا الفاسقة وإلا الكافرة. Terlihat di kamar-kamar anak-anak kita, yang laki yang perempuan, yang ada foto-foto penyanyi, foto-foto artis film. إيش عجبكم فيهم؟ Apa sebenarnya yang membuat kita merasa puas dengan orang-orang itu? هذول حطب جهنم. Tahukah kita? Mereka itu hanyalah penghuni yang bahan bakar neraka jahanam. أنتم تريدوا مع حطب جهنم؟ Apakah kita ingin bersama bahan bakar neraka jahanam? والابن يشوف الصور، الأب يشوف الصور هذه قدامه وما يتكلم. Banyak orang tua melihat anaknya demikian. Ada foto-foto artis di kamar anaknya, biasa aja dia. 24 ساعة والابن والبنت أمام التلفاز يشاهدون هؤلاء الشياطين. 24 jam anak-anaknya depan televisi melihat itu orang-orang yang lebih mirip dengan syaitan. والأب في غفلة. Orang tua lupa pada Allah. فين صور القبة الخضراء؟ Mana di rumah kita foto ataupun gambar dari kubahnya Rasulullah yang hijau tersebut? فين صور الصالحين؟ Mana di rumah kita fotonya para orang-orang soleh? تريد أولادك يحشرون مع هؤلاء؟ Apakah kita ingin anak-anak kita berkumpul dengan orang-orang yang dimurkai Allah nanti di yaumil qiyamah? إذا حشر الأولاد مع هؤلاء أنت أيضا ستحشر معهم. Kalau sampai anak-anak dikumpulkan dengan orang-orang yang durjana tersebut di yaumil qiyamah, ketahuilah orang tua mereka pun akan diseret di tempat yang sama.
ويقول هذا خلوهم مساكين إلا يفرحون. Banyak orang tua sampai bilang, biarin deh anak-anak kita biar masih kecil, biar senang-senang dulu. يفرحون بغضب الله. Apakah dia boleh bersenang-senang dengan hal yang membuat Allah murka padanya? يفرحون بدخول النار. Apakah mereka biar bersenang-senang untuk masuk neraka Allah? النبي يقول المرء يحشر مع من أحب. Nabi Muhammad menyatakan seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah dengan orang-orang yang dia cintai. فأنت تحب من؟ Kalian cinta pada siapa? تحب من؟ Siapa yang kalian cintai? محبة الله معناها محبة محمد. Cinta pada Allah artinya cinta kepada Rasulullah. محبة سيدنا محمد معناها محبة الصالحين. Cinta dengan Nabi Muhammad berarti cinta dengan kaum salihin. معناها محبة العلماء. Artinya cinta dengan para ulama. محبة الأولياء. Cinta kepada para aulia. مش محبة الفاسقين. Bukan cinta dengan orang-orang yang berbuat fisik. يجري الناس خلف هؤلاء الفسقة. Banyak manusia yang berlari di belakang orang-orang tersebut. الذين ما يصلون. Orang-orang yang mungkin nggak pernah sholat. وجعلوا أفراحهم مرتبطة بهم. Mereka jadikan kegembiraan mereka, kesenangan mereka ketika mereka punya ikatan dengan orang-orang buruk semacam itu.